Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kuis atau pretest atau post-test di LMS yang berbasis Moodle. Langkah pertama, kita masuk ke browser. Saya menggunakan Chrome, yang lain bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. Kemudian kita ketik alamatnya di tab baru ini, kita ketik alamat LMS-nya spada.sman1boyolali.sch.id. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini adalah tampilan LMS SMAN 1 Boyolali. Kemudian langkah berikutnya kita login menggunakan username dan password. Username Setia, kemudian passwordnya dimasukkan. Setelah user dan password dimasukkan, kita klik login. Nah, ini kita tampilan masuknya. Di sini ada dashboard, all course, dan kalender. Kita klik all course, kita masuk ke kursus kita, kemudian klik pembelajaran dan penilaian. Kita masuk ke mapel kita, dalam hal ini saya matematika. Monggo untuk mapel disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Kita klik, kemudian kita klik sesuai dengan nama kita. Kita klik saja, kemudian ini masuk di kursus kita atau kelas kita, mapel kita. Kita klik enter this course. Nah, ini adalah tampilan mapel kita di kursus. Langkah pertama, kita klik mode edit, gambar pensil di pojok kanan ini kita klik, di kanan atas ini kita klik untuk melakukan editing. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Ini adalah topik pertemuan. Kita buat misalkan topik yang baru. Misalnya pada topik ketiga ini akan kita isi untuk pertemuan ke 5 dan 6. Kita klik tanda pensil ini, kemudian kita ketikkan untuk pertemuan 5 dan 6. Ini untuk periode misalkan tanggal 28 sampai tanggal 31 Juli 2025. Kalau sudah selesai, kita enter. Nah, sudah tertulis ini untuk pertemuan 5 dan 6, 28 sampai 31 Juli 2025. Selanjutnya, misalkan kita mau menambah materi di sini, pretest atau post-test atau quiz, tapi yang berbentuk soal pilihan ganda. Langkah pertama, kita klik tanda plus ini, add an activity or research. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul menu karena kita akan membuat kuis atau pretest atau post-test. Nah, kita cari menu kuis. Nah, ini adalah menu kuis, kemudian kita klik. Nah, di sini kita tulis yang tanda seru ini, berwarna merah ini harus diisi. Name misalkan pretest. Pretest misalkan tentang pembinaan TKA. Pretest pembinaan TKA. Monggo silahkan untuk nama disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Kemudian deskripsi kita isi perintahnya, misalkan pilihlah salah satu jawaban yang benar. Nah, kemudian di sini ada kotak kecil. Ini kalau kita centang, maka ini akan tampak di layar perintahnya ini. Kemudian jika ini tidak kita centang, maka perintah ini tidak akan nampak di layar.
menurut saran saya ini ditampilkan saja, kita centang biar perintahnya itu nampak di layar LMS. Kemudian turun ke bawah, timingnya kita klik. Nah, ini akan waktu pengerjaan atau pretest atau kuis itu akan dibuka tanggal berapa. Kita klik dulu enable-nya. Nah, misalkan dibuka tanggal 25 Juli 2025 pukul 07 pagi. Kita klik jamnya 07.00. Nah, kemudian close the quiz. Quiz ini atau pretest ini akan ditutup kapan? Kita klik enable-nya. Misalkan pretest ini untuk 3 kelas. Misalkan ditutup tanggal 25, misalkan jam 12 siang atau pukul 15 juga bisa, tergantung kebutuhan. Misal saya tutup pukul 15.30. Nah, kemudian time limit ini adalah batas waktu pengerjaan soal. Misalkan pretestnya itu dikasih waktu misalkan hanya 10 menit, itu bisa. Misal saya kasih 10 menit karena hanya kuis untuk pretest atau post test 10 menit. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, ini biarkan saja. Kemudian grade. Nah, grade ini kalau kita belum buat grade, ini biarkan saja default. Kemudian grade to pass itu adalah KKM-nya, misalkan 7. Di sini di LMS ini grade to pass-nya adalah skala 10. Jadi kita misalkan 7. Nah, kemudian attempt allowed ini adalah batas uji anak mengerjakan, berapa kali kesempatan anak mengerjakan soal. Nah, kalau unlimited ini berarti pengerjaannya tak terbatas. Saran saya ini diisi satu saja untuk satu kesempatan anak mengerjakan soal, mengerjakan pretest atau kuisnya. Kemudian layoutnya every question ini artinya satu layar, di layar HP atau layar PC itu hanya muncul satu soal. Kalau kita klik bisa muncul 2 atau 3 sesuai kebutuhan. Misalkan kita pilih every 2 question, berarti di layar itu muncul 2 soal. Nah, saya memilih di setiap layar itu muncul satu soal. Kemudian question behavior ini adalah shuffle question, jadi pertanyaannya diacak, kita klik yes saja. Kalau no berarti soalnya tidak mengacak. Kita klik yang yes, kemudian yang ini biarkan saja. Kemudian review option. Nah, ini adalah tampilan saat siswa mengerjakan. Saat siswa mengerjakan ini dikosongkan semua saja, biarkan. Nah, kemudian setelah immediately after the attempt, berarti setelah selesai mengerjakan. Menurut saya, saran saya ini dihilangkan semua. Nah, untuk marks ini kalau kita centang berarti anak bisa langsung mengetahui nilainya. Overall feedbacknya saya kosongin saja. Nah, jika tidak ingin nilainya tampak langsung, keluar langsung, centangnya dihilangi. Kalau saya biarkan anak tahu nilai setelah mengerjakan. Kita klik centang. Kemudian kuis saat dibuka, saran saya ini dimatikan semua, centangnya dihilangi. Kemudian setelah kuis ditutup, berarti setelah batas waktu soal itu saran saya ini dihilangkan semua kecuali nilainya. Jadi setelah batas waktu berakhir anak bisa melihat nilainya. Jika tidak, centangnya dihilangi. Itu saran saya ini tetap dicentang biar tahu nilainya. Kemudian variance. Nah, ini adalah yang penting ini decimal place and grade. Jadi nilainya itu nanti ada 2 desimal. Karena ini skala 100, saran saya tidak usah pakai desimal. Tapi kalau
menggunakan desimal juga tidak apa-apa. Saya tidak menggunakan nilai desimal. Kemudian save exam browser kita lewati. Nah, kemudian untuk extra restriction on attempts. Nah, ini menurut saya digunakan karena kita memberikan password. Misalkan kita pada hari itu ada pretestnya untuk digunakan 3 kelas. Kalau kita kasih password berarti yang berbeda di 3 kelas, maka soal ini tidak akan bocor. Misalkan kita kasih password. Nah, ini misalkan ada tanda mata diklik ini nanti untuk tahu passwordnya. Nah, misalkan untuk kelas pertama kita kasih password ini. Nah, nanti di kelas yang lain passwordnya kita rubah. Begitu. Ini saran saya, jika tidak menggunakan password juga tidak apa-apa. Nah, kita klik matanya tadi berarti passwordnya akan terhide atau tersembunyi. Nah, saya kira itu. Kemudian yang lain biarkan default saja. Kemudian kita klik save in display. Nah, ini tampilannya bahwa pretest kita di sini terbuka tanggal ini, tertutup tanggal ini. Nah, tetapi kita belum punya soal. Nah, untuk melakukan pengeditan soal atau membuat soal, kita klik edit quiz ini. Nah, kita klik edit quiz ini untuk menambahkan soal. Setelah muncul tampilan semacam ini, kita akan menambah soalnya atau input soal untuk pretest. Nah, di sini ada kata-kata maksimum grade. Ini bisa 10, bisa 100. Kalau saran saya ini 100 karena penilaian kita adalah dalam skala 100. Kemudian shuffle ini kita centang nanti untuk mengacak soalnya. Kemudian yang pertama untuk menambah soal kita klik add ini. Nah, new question berarti kita akan membuat soal yang baru. Kemudian kalau ini dari question bank, dari bank soal, dan ini random question, ini juga dari bank soal. Karena kita akan membuat baru, berarti kita klik a new question. Nah, kemudian kita pilih soal multiple choice atau pilihan ganda. Kita klik ini di bundaran ini, kemudian klik add. Nah, ini adalah tampilan waktu kita akan mengisi atau input soal. Nah, untuk soalnya sudah saya siapkan. Misalkan saya mempunyai file di Word. Saya akan menyediakan soal untuk saya buat 3 soal nanti. Sebagai contoh, ini yang buat saya Word. Dalam MS Word, saran saya pada soal ini numberingnya dihilangkan biar nanti tampilan di LMS-nya bisa kelihatan cantik dan rapi. Nah, misalkan ini soal pertama. Untuk soal pertama dalam pembuatan soal, misalkan ini kita klik di LMS question name, ini bisa kita kasih nomor soal 1 atau dikasih nama yang lain, bisa misalkan tema yang lain boleh, misalkan bunga tunggal, itu juga bisa. Nah, saya lebih suka ke nomor soal, misalkan ini soal nomor 1. Nah, kemudian untuk question tag, ini adalah soal dari yang akan kita inputkan. Ini bisa ketik manual, nah, atau bisa copy. Nah, saya lebih suka copy, saya copy paste. Ini adalah file MS Word-nya, saya copy. Nah, Ctrl C, kemudian saya masuk ke Chrome, kita Ctrl V di sini. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian kita scroll ke bawah, default mark biarkan 1, general feedback kita kosongi saja. Kemudian shuffle the choice ini
Kalau kita hilangkan berarti pilihannya tidak kita acak, tapi kalau dicentang berarti pilihan gandanya ikut diacak. Saran saya tetap biarkan dicentang. Kemudian untuk pilihan gandanya, misalkan di A itu adalah 240, kita copy bisa, kita tulis biasa juga bisa. Misalkan saya copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke sini, maaf, ke sini. Nah, kemudian yang B adalah 250, 260, 250 yang B, kemudian yang C 260, kemudian yang D 270, kemudian yang terakhir adalah 280. Nah, di sini kunci jawabannya adalah 260. Nah, di pilihan ganda yang 260, grade-nya ini kita pilih jangan none, tapi kita pilih yang 100%. Ini sebagai tanda kalau yang 260 ini sebagai kunci jawaban. Kalau sudah, kita klik save change ini. Nah, ini berarti di sini sudah masuk soal pertama. Kemudian untuk menambah soal lagi, kita klik add yang ada di sini. Kita tambah a new question. Kita pilih klik multiple choice. Kita klik di sini, kemudian klik add. Nah, kemudian tadi soal pertama, ini adalah soal kedua. Nah, kita lihat soal yang saya siapkan. Di sini adalah ada gambar. Nah, saya lebih suka jika ada gambar saya crop. Nah, saya menggunakan sniping tool. Jadi kita ketik di sini di gambar loop di search yaitu sniping tool. Nah, di sini sudah muncul sniping tool, gambar gunting. Kita klik saja. Nah, muncul tampilan ini. Ini kita bisa geser ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk memotong atau mengcrop soal nomor 2 ini, kita klik tanda plus atau new. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul tanda plus begini. Kita gerakkan dengan klik di mouse. Kita crop. Nah, crop soalnya saja semua. Nah, kalau sudah kita lepaskan mouse-nya. Nah, kemudian akan muncul ini. Nah, kemudian kita klik di sini ada copy. Nah, di sini ada copy. Kita klik tanda copy ini. Nah, kemudian kita masuk, kita minimize. Kemudian kita masuk ke Chrome, ke LMS kita, kemudian ke sini kita klik Ctrl V. Nah, soalnya akan masuk. Ini akan lebih cepat daripada kita mengetik. Kemudian kita lanjut seperti tadi, kita masukkan di pilihan ganda. Ini biarkan tetap shuffle, kita centang, kita checklist. Kemudian kita isi pilihan pertama. Pilihan pertama di soal ini adalah 12. Kita klik 12. Kemudian pilihan B-nya adalah 3 akar 21. Ini juga kita crop saja. Kita klik sniping toolnya gambar gunting. Kemudian kita klik tanda plus new. Nah, kemudian kita tanda plus ini. Kita gerakkan, kita crop, kita lepaskan, kemudian kita pilih tanda copy ini, copy, kemudian kita minimize, masuk ke Chrome lagi, kita pilih di sini, Ctrl V. Nah, di sini sudah masuk, kemudian yang C 9 akar 3, kita klik lagi sniping toolnya, kemudian kita klik plus new. Kita crop lagi.
Nah, kita lepaskan, kemudian kita klik tanda copy, kemudian masuk ke Chrome, pilihan C kita klik di sini, kemudian klik Ctrl V. Nah, kemudian yang D itu adalah 18E24. Masuk ke Chrome, pilihan D-nya adalah 18. Kemudian yang kelima adalah 24. Kemudian untuk kunci jawabannya itu adalah 24. Maka pada 24 ini untuk grade-nya kita ganti dengan 100. Nah, kalau sudah, kita klik Save Change. Nah, oke, kita sudah punya 2 soal. Selanjutnya kita tambah satu lagi, misalkan add. Saya akan memberi contoh, kita klik a new question, kita klik multiple choice, kita klik lingkarannya, kemudian klik add. Nah, kemudian question name, kita tadi soal nomor 2, sekarang 3. Nah, sekarang question text, soal yang ketiga. Soal yang ketiga yang saya siapkan adalah, nah ini adalah juga penuh equation. Nah, daripada repot kita ngetik, kita crop juga. Kita klik gambar gunting, sniping tool, kemudian klik tanda plus new. Nah, kemudian kita pilih areanya sambil kita klik mouse-nya. Nah, ini turun ke bawah. Ini, nah, kemudian kita lepaskan. Selanjutnya kita klik tanda copy ini. Kita klik di samping gambar disket, copy. Kemudian kita minimize. Kemudian kita klik Chrome-nya. Kita klik di soalnya, question text-nya. Kemudian klik Ctrl V. Nah, ini sudah tampak, sudah muncul lebih cepat. Nah, kemudian biarkan satu, kemudian biarkan shuffle, kita checklist, kemudian pilihan gandanya, ABCD-nya, choice 1, pilihan 1, kita copy ini, Ctrl C, kemudian masuk ke sini, Ctrl V, kemudian yang B kita cek, Ctrl C, kemudian masuk ke sini, yang choice 2, kemudian ini masuk. Nah, ini kemudian yang C kita klik soalnya, Ctrl C, kemudian Chrome, Ctrl V. Nah, kemudian yang D 4 saja, Ctrl C, kemudian Chrome. Nah, kemudian yang E semua pilihan, Ctrl C, masuk ke Chrome, kemudian choice 5, Ctrl V. Nah, kemudian kalau sudah, tadi jawabannya adalah yang 2 dan 4 saja. Kemudian yang 2 dan 4 saja kita kasih grade-nya adalah 100%. Nah, kalau sudah, kita save change. Oke, berarti kita sudah punya 3 soal. Misalkan kita membuat soal pretest 3 soal ini. Nah, jangan lupa kita klik save. Selanjutnya kita bisa melihat soalnya atau mempreview dengan mengklik tanda loop di sini. Ini kita klik.
Nah, ini kita bisa melihat tampilan soalnya. Nah, kita perbesar, kita maksimalkan. Nah, inilah tampilan soalnya. Ini soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua, kita klik di preview. Nah, ini adalah tampilannya. Sudah bagus, sudah cantik. Kemudian soal yang ketiga kita cek, kita maksimalkan. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, sudah cantik. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita klik save. Nah, kita sudah selesai dalam membuat soal pretest atau kuis atau post-test. Monggo nanti silahkan kalau mau ditambah soal bisa dilanjutkan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat tampilan di kurs kita di depan. Kita klik di sini, pertemuan 56. Ini kita klik. Nah, ini adalah tampilannya soal macam gini, pretest pembinaan TK ini. Oke, selanjutnya nanti kita akan melihat tampilan di siswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk di akun siswa. Misalkan saya meminjam salah satu akun siswa. Saya pakai user and password siswa. Kita klik login. Nah, ini saya sudah masuk di akun siswa. Kemudian kita klik all course. Kemudian kita klik mapelnya, pembelajaran dan penilaian. Kemudian kita masuk tadi, pelajarannya adalah matematika. Kemudian nama gurunya kita klik. Kemudian kita klik enter this course. Kemudian tadi adalah pertemuan ke-5 dan 6. Nah, ini kita klik soal pretestnya. Kalau siswa mau mulai mengerjakan, kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari siswa. Nah, attempt quiz now ini akan muncul jika terdapat pada selang soal dibuka dan ditutup. Kalau di luar tanggal ini, maka attempt quiz ini tidak akan muncul. Nah, di sini terlihat attempt allow 1 berarti hanya sekali dalam mengerjakan, maksud saya sekali dalam mengerjakan kuis. Kemudian waktunya adalah 10 menit. Kemudian KKM-nya adalah 7. Kemudian kita klik attempt quiz now, kita klik ini siswa. Nah, kemudian akan minta passwordnya karena tadi kita membuat dengan password. Silakan berikan passwordnya, baru nanti kita klik start attempt. Nah, demikian tadi tutorial cara membuat soal pretest atau post-test atau kuis yang berbentuk pilihan ganda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.